Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 15 Juni 2021, hari biasa pekan ke-11. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengukir putramu dalam hati kami dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasihnya sebagaimana telah diberikan teladannya oleh putramu Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau orang bertanya, adakah yang sempurna? Ada. Itu rokok, jenis rokok, namanya rokok sampurna. Nah, apa arti kesempurnaan? Sempurna berarti utuh, lengkap, tak bercacat, tak bernoda, dan membawa bahagia. Inilah tujuan dari kehidupan manusia diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Kembali kepada Allah. Dilempar dalam keadaan utuh dan kembali harus utuh lengkap. Bahkan kembali harus bertumbuh dan berkembang. Dalam kehidupan kita, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sejalan dengan kita, mudah. Coba tanyakan kepada seorang ibu, menantu dan mertua. Yang mana menantu dan mertua ini tidak cocok sejak awal. Tetapi mencintai satu orang yang sama. Sang ibu mencintai putranya, sang istri mencintai suaminya. Nah, di sana ada gesekan. Yang lebih rumit lagi ketika sang menantu harus tinggal bersama dengan mertua. Mangkel dan jengkel, tidak bisa melawan. Bahkan ketika mengandung pun dia mangkel sekali dengan mertuanya. Alih-alih setelah melahirkan, apa yang terjadi? Anaknya persis dengan mama mertuanya. Kenapa? Benci. Ya, karakternya persis neneknya. Nah, ini hasil dari kebencian. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak usah membenci?
Nah, biasanya kasus-kasus begini berhubungan dengan putra tunggal. Seorang putra tunggal sejak kecil dimanja oleh ibunya. Sang ibu merasa memiliki. Tapi ketika mulai dewasa, sang anak berhadapan lagi dengan wanita yang lain, pacarnya, yang merasa akan bersama-sama dia sepanjang hidup. Maka sadar atau tidak sadar sudah terjadi persaingan. Dan persaingan itu terungkap dalam kecemburuan. Karena itu tidak heran kalau mertua mengatakan tentang menantunya semua serba salah. Demikian pula nasihat mertua kepada menantu walaupun baik dikatakan jelek tidak bisa. Ini ada zona yang tidak nyaman dan aman yang sering kita alami, di mana kita ditempatkan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita bayangkan coba, ya, menantu dan mertua, juga suami istri yang tidak cocok, yang sudah diberkati di gereja menjadi sakramen perkawinan, hari-hari ribut tidak pernah cocok. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Maka harus menggunakan rumus yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu. Dengan memikirkan begini, aku tidak suka dengan orang itu. Tetapi orang itu kan diciptakan oleh Tuhan sudah begitu. Maka kita belajar memahami, jangan hanya melihat keburukan tetapi juga kelebihan-kelebihan. Pelan-pelan kita mengabrasi yang negatif tadi. Dan berpikir positif ke depan. Sehingga pelan-pelan kita mengikis kejelekan-kejelekan itu dan membiarkan kebaikan-kebaikan itu muncul. Dengan berpikir bahwa dia pun tidak menginginkan mempunyai karakter buruk seperti itu. Maka kita perlu membuat pemahaman tentang hidup ini. Kalau kita melakukan pemahaman itu dengan nuansa positif, kita bisa dan kita boleh memaafkan dengan pemikiran begini. Toh dia tidak akan memberikan kepada kita nafasnya. Kita diberikan nafas oleh Tuhan bukan oleh dia. Bergaul secukupnya. Maka lalu kadang-kadang kita harus bersandiwara. Manis di depan. Di belakang kita memberi tunjuk. Dan itu rata-rata dalam hidup kita ini. Untuk melahirkan rasa aman dan nyaman. Yang disebut orang sebetulnya munafik tanda petik. Tapi inilah harus dilakukan. Kenapa? Mencintai musuh-musuh tidak mudah. Maka mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Juga relasi antara mertua dengan menantu tidak baik. Antara ipar dengan ipar tidak baik. Maka lalu mengubah paradigma, mengubah pikiran bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan yang sama pasti punya kebaikan. Lihatlah kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, maka kita akan menjadi lebih tenang dan bersyukur kepada Tuhan. Oh, ternyata ada hal-hal positif dalam hidupnya. Semoga kita diberkati dan marilah kita berjuang untuk kesempurnaan. Selamat pagi.